pengertian jihad dalam Al-Quran dan hadis. Setiap umat muslim sebenarnya sedang berjihad, bahkan untuk dirinya sendiri. Ada beragam tingkatan jihad yang dijelaskan melalui ayat Al-Quran dan hadis. Jihad tidak melulu harus ikut berperang. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala adalah menegakkan dan memperjuangkan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa Rasulullah SAW dari hal-hal yang merusaknya. Pengertian jihad menurut bahasa etimologi berarti kesungguhan dalam mencapai tujuan. Dari segi bahasa, jihad dalam Al-Quran dengan sejumlah kata keturunannya berasal dari kata jihad atau juhud. Kata jihad dalam Al-Quran terulang sebanyak 5 kali, dan kata juhud hanya 1 kali saja. Kata jihad biasanya diterjemahkan dengan sungguh-sungguh atau kesungguhan, letih atau sukar, dan sekuat-kuat. Adapun kata juhud diterjemahkan dengan kemampuan, kesanggupan, daya upaya, dan kekuatan. Secara morfologis, kata jihad berasal dari kata kerja jahada, jahidu, yang berarti mencurahkan daya upaya atau bekerja keras. Pengertian ini pada dasarnya menggambarkan perjuangan keras atau upaya maksimal yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan sesuatu dan menghadapi sesuatu yang mengancam dirinya. 4 tingkatan jihad. 1. Jihad melawan nafsu. Tingkatan jihad yang pertama, yakni melawan nafsu. Berjuang dengan sungguh-sungguh melawan nafsu untuk mendapatkan hidayah dan kebenaran agama. Jihad melawan nafsu juga artinya berjuang untuk sungguh-sungguh melawan nafsu untuk mengamalkan ilmu yang diketahuinya. Jika tidak, maka ilmu tersebut hanya akan memberikan mudarat dan tidak memberikan manfaat bagi dirinya. Jadi, barang siapa yang berilmu mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain, maka para malaikat di langit menganggapnya sebagai orang yang agung. Jihad melawan nafsu bukan hal yang mudah. Hal ini meliputi ketaatan kepada Allah dan beribadah kepadanya, menjauhi kemaksiatan dengan menjalankan kewajiban seorang muslim terhadap Allah, kewajibannya terhadap diri sendiri, kewajiban terhadap umat Islam, kewajiban terhadap semua umat manusia, serta kewajibannya terhadap alam dan semua makhluk yang ada di muka bumi. Tidak diragukan lagi bahwa berpegang pada teguh pada semua ini sungguh merupakan hal yang sangat berat bagi nafsu manusia. 2. Jihad melawan setan. Melawan setan juga termasuk perbuatan jihad. Ada 2 tingkatan jihad melawan setan. Pertama, jihad untuk melawan pengkaburan dan keraguan yang dibisikkan setan di dalam hati. Kedua, jihad melawan bisikan setan, yaitu berupa keinginan untuk melakukan kemaksiatan dan menuruti hawa nafsu. 3. Jihad melawan orang-orang kafir dan orang munafik. Adapun jihad melawan orang-orang munafik dan orang-orang kafir terdapat 4 tingkatan, yaitu dengan hati, lisan, harga, dan jiwa. Adapun jihad melawan orang-orang kafir diutamakan dengan memakai tangan, kekuatan atau kekuasaan. Sedangkan jihad melawan orang-orang munafik diutamakan dengan memakai lisan, argumen, dalil, dan penjelasan. 4. Jihad melawan kezaliman dan kefasikan. Adapun jihad melawan orang-orang yang berbuat zalim, bid'ah, dan kemungkaran terdapat 3 tingkatan. Yang pertama, dengan tangan, kekuatan atau kekuasaan kalau mampu. Jika tidak mampu, maka berlari dengan memakai lisan. Dan jika tidak mampu juga melakukannya, maka berjihad dengan hati. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang sudah meninggal dunia, namun dirinya belum pernah berjihad dan belum pernah berniat untuk berjihad, maka dia meninggal seperti orang munafik, karena dia memiliki sifat yang serupa dengan sifatnya orang munafik. Ayat-ayat Al-Quran tentang jihad. 1. Surah 2 Al-Baqarah ayat 190. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا
الله لا يحب المعتدين. Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. Tetapi janganlah kamu melampaui batas. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. 2 Surah 4 An-Nisa ayat 84. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. Maka berperanglah kamu pada jalan Allah. Tidaklah kamu dibebani, melainkan dengan kewajiban kamu sendiri. Kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang yang kafir itu. Allah amat besar kekuatan dan amat keras siksaannya. 3 Surah 8 Al-Anfal ayat 72. Innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan pertolongan kepada orang-orang muhajirin, mereka itu satu sama lain melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban atasmu melindungi mereka sebelum mereka berhijrah. Akan tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan, kecuali terhadap kaum yang telah ada perjanjian antara kamu dengan mereka, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. 4 Surah 9 At-Taubah ayat 5. فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. Apabila sudah habis bulan-bulan haram itu, maka bunuhlah orang-orang musyrikin di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka
kepunglah mereka dan intalah mereka di tempat pengintaian. Jika mereka bertobat dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan kepada mereka untuk berjalan. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. 5. Surah 9 Al-Taubah ayat 41. Berangkatlah kamu, baik dalam keadaan ringan ataupun merasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwa pada jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. 6. Surah 16 An-Nahl ayat 110. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Dan sesungguhnya Rabbmu pelindung bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan sabar. Sesungguhnya Rabbmu sesudah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. 7. Surah 22 Al-Hajj ayat 39. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. Telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi, karena sesungguhnya mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. 8. Surah 22 Al-Hajj ayat 78. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. Dan berjihadlah kamu, orang beriman, di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Dia telah memilih kamu untuk mendapatkan petunjuknya, dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam beragama suatu kesempitan. Ikutilah agama orang tuamu Ibrahim. Dialah Allah telah menamai kamu sekalian sebagai orang-orang muslim dari dahulu, dan begitu pula dalam Al-Quran ini, supaya Rasul Muhammad itu menjadi saksi atas dirimu, dan supaya kamu semua menjadi saksi atau segenap manusia. Maka dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan berpeganglah kamu pada tali Allah. Dia adalah pelindungmu, maka dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. 9. Surah 29
Al-Ankabut ayat 69. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Surah 47 Muhammad ayat 5. سَيَهْدِيهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ. Allah akan memberi pimpinan kepada mereka, para syuhada, dan memperbaiki keadaan mereka. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.